Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Husnul Mumtaza dengan NIM 312110319. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang berjudul Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Proyek Aplikatif Solusi Cerdas untuk Masalah Sehari-hari dalam Kemacetan Lalu Lintas. Kemacetan lalu lintas itu salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak orang di kota-kota besar. Kemacetan itu nggak cuma menyebabkan pemborosan waktu, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Nah, teknologi AI ini bisa digunakan untuk menganalisis data lalu lintas secara real-time, memprediksi pola kemacetan, dan merancang sistem manajemen lalu lintas yang lebih efisien. Dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran mesin dan analisis data besar, kita dapat mengembangkan solusi yang tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan pengalaman berkendara secara keseluruhan. Selain itu, ada dampak kemacetan. Kemacetan itu menyebabkan pemborosan waktu, polusi udara, dan stres untuk pengemudi. Solusinya, AI dapat menganalisis data lalu lintas secara real-time, memprediksi pola kemacetan, dan merancang sistem manajemen waktu lalu lintas yang lebih efisien. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk mengintegrasikan berbagai konsep kecerdasan buatan seperti algoritma genetika, ANN, logika fuzzi, dan klasifikasi Naive Bayes dalam menciptakan solusi yang efektif untuk masalah kemacetan lalu lintas. Selanjutnya ada pengenalan robotika. Dalam proyek ini, data yang dikumpulkan oleh robot ini akan digunakan sebagai masukan analisis selanjutnya. Misalnya, jika robot mendeteksi bahwa ada lebih banyak kendaraan di satu sisi jalan, data ini akan membantu sistem memahami pola lalu lintas di area tersebut. Nah, di samping kanan ini ada diagram alur proyek yang berisi input. Input itu terdiri dari kamera CCTV, sensor kendaraan seperti GPS dan radar, terus data cuaca, informasi kecelakaan. Lalu pengolahan data itu ada ANN, Naive Bayes, dan logika fuzzi. Selanjutnya optimasi solusinya menggunakan algoritma genetika. Lalu untuk outputnya ada rute tercepat bagi pengguna, penyesuaian lampu lalu lintas, informasi peringatan diri, kecelakaan atau cuaca buruk. Penerapan ANN ini menggunakan data historis untuk mengenali pola-pola tertentu. Setelah diolah, ANN dapat memprediksi kapan dan di mana kemacetan mungkin terjadi berdasarkan data real-time yang diterima dari robot dan sensor lainnya. Misal setelah data dikumpulkan oleh robot, terus kamu itu memiliki seorang ahli lalu lintas yang sangat berpengalaman. Terus para ahli ini belajar dari banyak situasi lalu lintas sebelumnya dan dapat memprediksi kemacetan berdasarkan pola yang ada. Terus ketika kamu memberikan data tentang kondisi lalu lintas saat ini, seperti jumlah kendaraan, terus kecepatan, ahli ini bisa memberikan prediksi tentang kemungkinan kemacetan di masa depan. Lalu ada algoritma genetika. Penerapan algoritma genetika ini di dalam proyek bisa digunakan untuk mengaktifkan berbagai kemungkinan rute perjalanan berdasarkan data lalu lintas saat ini. Dengan secara berulang, algoritma ini akan menemukan rute optimal yang meminimalkan waktu perjalanan dan mengurangi kemacetan. Misalnya itu kamu lagi mencoba untuk menemukan rute tercepat untuk pergi dari suatu tempat ini ke tempat lain. Terus kamu ini mulai dengan beberapa rute yang berbeda. Terus setiap kali dicoba rute tersebut, kamu mencatat beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Terus kamu memilih rute yang paling efisien untuk menggabungkan dengan elemen dari rute lain untuk membuat rute baru yang lebih baik. Lalu ada
Logika Fuzzy. Logika Fuzzy ini penerapannya di dalam proyek itu digunakan untuk mengatur sinyal lalu lintas secara dinamis berdasarkan kondisi lalu lintas yang terdeteksi. Jika ada kendaraan pada waktu tertentu, sistem dapat menyesuaikan waktu lampu merah dan hijau agar tetap aman dan efisien. Misal, kamu punya seorang pengatur lampu lalu lintas. Nah, tapi si pengatur lalu lintas ini nggak cuma melihat lampu lalu lintas, tapi dia juga memperhatikan situasi di sekitarnya. Jadi kayak jika ada banyak kendaraan di satu sisi jalan, pengatur ini mungkin memutuskan untuk memperpanjang durasi lampu hijau di sisi tersebut meskipun tidak semua kendaraan sudah lewat. Nah, yang terakhir itu ada klasifikasi naive Bayes. Jadi klasifikasi naive Bayes ini penerapannya dalam proyek itu bisa untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti sensor lampu lalu lintas dan laporan pengguna. Terus dilatih menggunakan data historis untuk memahami bagaimana atribut tertentu berhubungan dengan kondisi lalu lintas. Misalnya nih, kamu punya seorang asisten cerdas. Nah, asisten cerdas ini kan bisa membantu kamu untuk menentukan kondisi lalu lintas berdasarkan informasi yang diberikan. Terus asisten ini menggunakan metode klasifikasi naive Bayes untuk membuat prediksi tentang apakah jalan tertentu akan kosong, lancar, padat, atau sangat padat. Kesimpulan dari proyek yang sudah dibuat yaitu proyek ini berhasil menunjukkan bagaimana integrasi kecerdasan buatan dapat memberikan solusi cerdas untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas yang menjadi tantangan banyak di kota besar. Dengan memanfaatkan berbagai teknologi AI termasuk Artificial Neural Network atau ANN, algoritma genetika, klasifikasi naive Bayes, logika Fuzzy, dan pengenalan robotika, proyek ini bisa menciptakan sistem manajemen lalu lintas yang lebih efisien dan responsif. Dengan demikian, proyek ini berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.